Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Akbar dengan NIM 12040001 dari Teknik Telekomunikasi Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS studi independen yaitu dengan judul desain dan simulasi antena helix frekuensi 2,4 GHz menggunakan software CSP Studio Suite 2019. Ya, pada bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu karena antena merupakan salah satu komponen penting dalam bidang telekomunikasi, contohnya yang terdapat pada radio dan satelit. Masih tentunya kedua tersebut memerlukan suatu komponen atau mengirimkan dan menerima sinyal. Nah, komponen tersebut itu adalah antena. Antena juga memiliki berbagai macam jenis seperti microstrip antena, antena patch, dan antena helix, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam jenis antena tersebut pasti memiliki nilai perawatannya masing-masing, terutama untuk antena helix yang menjadi topik pada penelitian ini, karena pada antena helix memiliki struktur lengkungan yang perlu kita hitung terlebih dahulu. Oke, rumusan masalah ini saya merumuskan dua. Jadi yang pertama, bagaimana kita mendesain antena helix dengan menggunakan software CSP Studio Suite yang dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Lalu untuk rumusan yang kedua, pada komponen apa kita akan melakukan optimalisasi jika frekuensi yang kita dapatkan pada simulasi yang pertama yaitu tidak sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Nah, pada topik ini frekuensi yang kita inginkan yaitu 2,4 GHz. Nah, lanjut ke tujuan penelitian. Untuk manfaat teoritisnya sendiri, semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk referensi jika terdapat kegiatan akademik yang diselenggarakan. Contoh dari kegiatannya tersebut itu ialah kegiatan praktikum teknik telekomunikasi. Nah, selanjutnya untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu perancangan desain antena helix dengan software CSP Studio Suite. Nah, untuk landasan teori dari penelitian ini, saya menekankan pada di 4 topik utama, yaitu software CSP Studio Suite-nya, lalu antena dan antena helix, dan yang terakhir ialah karakteristik antena helix. Nah, untuk software CSP Studio Suite-nya sendiri ya seperti software simulasi pada umumnya. Di sini kita dapat menggunakan software simulasi ini untuk merancang dan mendesain topik yang akan kita kerjakan pada penelitian ini, karena topik penelitian ini tidak jauh pada topik medan elektromagnetik, sehingga kita dapat mengaplikasikannya untuk membuat antena. Nah, selanjutnya topik yang kedua yaitu antena, yang merupakan topik utama pada penelitian ini, yang juga merupakan bagian penting dalam komunikasi, tentunya untuk menerima dan mengirim sinyal yang akan kita transmisikan. Antena dapat terpasang di darat, misalnya pada stasiun telekomunikasi, ataupun di luar angkasa yang terdapat pada satelit. Nah, lebih spesifiknya lagi, yaitu antena helix, yang merupakan salah satu dari berbagai macam jenis antena yang ada di dunia ini. Nah, antena helix ini memiliki bentuk yang cukup unik karena ia bentuk lengkungan. Dari bentuk lengkungan tersebut, maka menjadikan antena helix adalah kasus khusus yang tidak berbeda dengan antena
basic antena LCD yang dimasukkan dari karakteristik ini ialah parameter yang akan diukur untuk mendesain antenanya ini. Nah, beberapa parameter yang akan diukur seperti jarak tiap lilitan antenanya, lalu ada keliling lilitan, lalu ada panjang tiap satu lilitannya, lalu ada diameter lilitannya, pitch angle, terus ada impedansi masukan dan batch impedance, lalu ada gain antena dan HPBW atau half power beamwidth yang akan kita dapatkan pada saat kita mensimulasikan desain antenanya. Nah, untuk beberapa judul referensi yang saya gunakan yaitu perancangan antena dipole helix pada frekuensi 137 MHz. Lalu yang kedua ini, untuk yang pertama dan kedua ini ialah jurnal. Lalu yang terakhir ialah buku tentang antena karya dari Krauss. Nah, selanjutnya untuk metodologi penelitiannya. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama untuk lokasinya akan dilakukan di lab teknik telekomunikasi yang berada di kampus Institut Teknologi Sumatera. Lalu untuk waktunya, penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dari bulan Desember, dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Nah, untuk metodenya, metode penelitian ini menggunakan metode simulasi, di mana kita akan mensimulasikan desain menggunakan software simulasi. Nah, parameter target yang ingin dicapai itu dari desain ini akan menghasilkan nilai frekuensi kerja atau S parameternya yang senilai dengan 2,4 GHz ataupun yang mendekati 2,4 GHz. Nah, proses penelitiannya itu yang pertama, kita akan melakukan perhitungan parameter seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa parameter yang akan kita hitung, contohnya jarak tiap lilitan, sekeliling helix, habis itu diameternya dan lain sebagainya, yang dimana hal itu termasuk dalam dimensi dari antena. Nah, proses itu kita dapat menggunakan alat bantu yang terdapat pada website tertentu yang sudah menyediakan alat hitungnya. Jadi yang kedua, kita akan mendesain antena. Kita akan mendesain antena ini mengikuti desain antena ini. Kita ambil referensi dari kedua jurnal yang saya tunjukkan sebelumnya. Nah, dari desain ini kita akan memasukkan parameter-parameter yang telah kita hitung pada website bantu itu. Nah, dari parameter tersebut, kita akan masuknya ke dalam desain di dalam software CSI Studio Suite. Nah, selanjutnya untuk proses ketiga, itu pada saat simulasi desain ini berjalan agak lama. Nah, dari simulasi ini, kita bisa melihat beberapa parameter lainnya seperti PSWR, bandwidth, gain antenanya, disitu S parameter yang menjadi parameter targetnya. Nah, dari hasil simulasi ini terutama pada S parameternya, kita akan membandingkannya dengan parameter target yang telah kita nyatakan sebelumnya, yaitu 24 GHz. Lalu proses terakhir itu ada optimalisasi desain, di mana jika pada simulasi sebelumnya bahwa frekuensi yang kita dapatkan itu bukanlah frekuensi yang kita inginkan. Jadi kita akan melakukan optimalisasi pada dimensi antena ataupun pada komponen lain yang terdapat pada desain tersebut. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya mohon ampun.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.